Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, kembali saya menyapa Anda semua lagi melalui media ini. Seraya teriring syukur kita atas nikmat ini, nikmat bahwa kita masih diberi kesempatan belajar. Semoga perjumpaan kita kali ini tetap membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Melanjutkan paparan sebelumnya tentang pengertian arsitektur, kali ini kita akan perjelas pengertian tersebut dengan membuat delineasi bidang garap arsitektur. Kita sudah sempat singgung bahwa cakupan bidang arsitektur ini luas sekali, meskipun terminologi yang dipakai adalah bangunan, sesuatu yang dibangun manusia. Apalagi bila terminologi yang dipakai adalah lingkungan binaan, seperti yang dipakai Undang-Undang Arsitek. Kita bahas ini di paparan sebelumnya. Terkait dengan ini, James Snyder dalam buku pengantar arsitektur, ini kalau rekan-rekan kuliah di jurusan arsitektur, biasanya ini menjadi buku wajib di kuliah-kuliah semester awal. Snyder ini mengatakan bahwa arsitektur berkepentingan dengan lingkungan buatan pada 3 skala. Lebih kecil bangunan itu sendiri, dan lebih besar dari bangunan. Artinya, desainer interior juga merupakan bidang garap arsitektur, termasuk bagian-bagiannya seperti furniture dan desain produk. Artinya perancangan kota dan bagian kota juga menjadi lingkup perhatian arsitektur. Banyak arsitek yang sudah sangat terkenal di dunia mendesain bahkan sampai hiasan interior dalam karya rancangannya. Dan hasilnya indah juga. Bahkan sering senafas dalam karyanya. Kita akan mengenal Frank Lloyd Wright yang menghiasi rumah-rumah rancangannya dengan furniture karyanya sendiri. Bahkan di masa tua karirnya, dia lebih banyak menjadi dealer untuk ornamen interior ruang, khususnya yang terkait seni. Kalau akhir-akhir ini sedang tren desain minimalis, maka ini dia moyangnya. Mies van der Rohe. Arsitek Jerman Amerika ini terkenal dengan kata-katanya less is more, yang kemudian menginspirasi banyak desainer sesudahnya dengan desain-desain yang fungsional dengan detail-detail yang sangat presisi. Rekan-rekan perhatikan berbagai desain furniture dari Mies van der Rohe. Terasa tidak asing, bukan? Ya, karena 2 dasawarsa terakhir, desain yang senafas kembali hadir untuk memenuhi pasar tren desain minimalis. Saya tentu tidak akan menyebutkan semua arsitek dengan desain interior atau furniturnya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa daftarnya sangat panjang. Mulai dari Zaha Hadid sampai Frank Gehry, UN Studio sampai Rem Koolhaas. Jadi memang tidak pas bila memberi pagar bahwa desain interior atau desain produk tidak dimasuki ranah arsitektur. Karena jelas sekali bahwa
itu adalah bagian tidak terpisahkan darinya. Ini saya sedang bicara tentang arsitektur, tidak sedang bicara terkait praktek profesi arsitek. Jadi bidang garap arsitektur sebagai sebuah eksistensi. Penyebutan profesi arsitek di atas hanya sebagai contoh untuk memudahkan kita memahami bahasan kita tadi. Terus bagaimana untuk skala yang lebih besar dari bangunan? Ya, kita nanti akan mendapati bahwa banyak arsitek juga menggarap bidang perancangan kota dan perencanaan wilayah. Dua kata tadi adalah terjemahan saya untuk urban design dan urban planning. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas lebih detail tentang urban design dan urban planning ini. Tetapi bahwa arsitektur melingkupi hal tersebut karena bangunan tidak pernah berdiri sendiri. Dia wujud di lingkungan yang berdiri alam, bangunan lain, sosial, budaya, dan sebagainya. Ini keniscayaan. Kalau kita merancang sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah karya arsitektur, pasti langkah pertama kita akan menganalisa bagaimana sisi-sisi di sekitar bangunan itu. Dia menghadap mana? Bangunan apa yang ada di sekitarnya? Kemudian citra apa yang ada di lingkungan? Kontribusi apa yang bisa disumbangsihkan dari arsitektur ini kepada lingkungan yang ada di sekitarnya? Banyak arsitek yang berkecimpung dalam perancangan kota karena kemampuan ini. Sebut saja misalnya Daniel Burham yang mendesain kota Chicago, San Francisco, yang juga merupakan arsitek yang merancang kota Manila. Atau Louis Kahn, arsitek terkemuka Amerika, ikut menyumbangkan rancangan untuk kota Philadelphia, Teheran, dan kawasan parlemen yang ada di Bangladesh. Memang tidak semua ide perkotaan dari arsitek terlaksana. Banyak juga yang hanya berupa konsep tanpa sempat realisasi. Ini karena walaupun bangunan juga memiliki potensi untuk terbangun di luar rancangan arsitek, perancangan kota memiliki potensi yang lebih besar lagi untuk keluar dari desain awal arsitek. Karena ini menyangkut partisipasi ribuan atau jutaan penduduk kota, menyangkut kebijakan politik, menyangkut budaya dan alam lingkungan yang kesemuanya memiliki potensi untuk berjalan sendiri tanpa kontrol dari desain. Tapi tetap saja pemikiran arsitek pada perancangan kota dan perancangan wilayah memiliki posisi strategis karena arsitek memiliki bekal yang memadai untuk itu. Arsitek seperti Le Corbusier banyak menyumbangkan pemikiran bagi ilmu perancangan kota. Beliau termasuk juga terjun langsung membuat beberapa ide rancangan kota. Nah, rekan-rekan, kembali lagi kepada lingkup arsitektur. Bahwa arsitektur itu dapat meliputi skala yang lebih kecil dari bangunan, skala bangunan itu sendiri, atau skala yang lebih besar dari bangunan. Paparan yang kita ikuti bersama tadi saya kira dapat memberi gambaran terkait hal
yang saya paparkan tersebut. Sebagai sebuah disiplin yang di dalamnya termaktub ilmu sekaligus seni, tentu arsitektur tidak berdiri sendiri. Sebagai turunan logis dari ruang lingkupnya yang luas, maka di dalamnya termasuk sosial budaya, matematika, fisika, filsafat, bahasa, dan banyak lagi bidang lain yang diwadahinya. Jadi sebagai sebuah karya, arsitektur memiliki cakupan yang luas sekali, sekaligus detail sekali. Sebagai sebuah disiplin, arsitektur pun menuntut penguasaan multidisiplin yang pada titik tertentu menukik pada spesialisasi. Jadi kecil dan besar, sempit dan luas. Jadi Anda bisa bicara tentang perkotaan yang luas, tapi di saat yang sama Anda juga bisa bicara tentang vas bunga untuk hiasan meja makan. Bidang garap yang unik ini membuat arsitektur bisa dengan mudah merambah bidang-bidang lain, baik dalam hal mempengaruhi maupun dipengaruhi. Jelas kemajuan matematika dan ilmu mekanika membuat arsitektur dapat lebih mudah berkreasi karena dukungan struktur yang lebih canggih memungkinkan adanya bentuk-bentuk yang tidak mungkin dibangun sebelumnya. Demikian juga pengetahuan akan bahan dan material bangunan membuat arsitektur memiliki banyak pilihan dalam rangka mempercantik dunia. Di sisi lain, arsitektur juga banyak mempengaruhi atau dipergunakan bidang lain, seperti politik misalnya. Sejak masa Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, sampai dunia modern, arsitektur dipergunakan untuk alat memperkuat kekuasaan dan menyebarkan pengaruh. Kemampuan arsitektur menciptakan sebuah kesan, image, membuat dia dimanfaatkan untuk memoles wibawa penguasa. Istana megah didirikan, benteng kokoh menakutkan dibangun, pusat-pusat kota indah diciptakan lengkap dengan fasilitas yang menarik bagi warga untuk berkunjung dan bersukaria. Bahkan seringkali kemajuan sebuah kota diukur oleh sebuah arsitekturnya. Coba perhatikan kalau kita belajar sejarah. Kita akan diceritakan kemajuan sebuah peradaban. Coba dari apanya? Arsitekturnya. Karena elemen peradaban yang ini bisa dibekukan melintasi waktu, sementara elemen peradaban yang lain seperti makanan, pakaian, adat istiadat barangkali lebih tidak tahan untuk dibawa melintasi zaman. Bidang lain misalnya filsafat. Walaupun banyak mempengaruhi arsitektur, juga dipengaruhi arsitektur. Postmodernisme yang merupakan salah satu arus kuat filsafat abad 20 bermula dari gerakan arsitektur postmodern, dan itu diakui oleh para filsuf sendiri. Dan tentu banyak lagi bidang-bidang yang dipengaruhi oleh arsitektur, karena arsitektur sendiri kan mewadahi sebagai fungsi seperti yang disampaikan oleh Vitruvius, utilitas. Dia mewadahi banyak fungsi, maka fungsi itu akan saling mempengaruhi dengan arsitektur. Tapi perlu diingat, seperti yang dikatakan Winston Churchill, ini adalah Perdana Menteri Inggris pada saat Perang Dunia II.
Beliau menyampaikan bahwa okay, we shape our building, but and thereafter they shape us. Jadi kota-kota kita bangun, tapi kota-kota ini pula yang nanti membentuk bagaimana kita hidup. Rumah-rumah kita rancang, tapi rumah ini nantinya yang akan merancang bagaimana hidup kita di dalamnya. Maka hati-hati dengan arsitektur. Kita berpikiran dapat menguasainya, ternyata kita yang dikuasainya. Demikian bahan belajar buat saya dan Anda terkait bidang garap arsitektur. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan Anda tentunya. Dan apapun yang saya paparkan tadi, hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.